Shalom, selamat pagi, selamat Natal untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di tempat ini kita tetap bisa merayakan Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Di daerah-daerah konflik, tentu mereka bergumul untuk bisa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, apalagi menikmati sukacita Natal itu sendiri. Daerah Palestina, daerah Gaza, tidak semua di sana adalah orang yang tidak mengenal Allah. Ada juga orang-orang yang mengenal Tuhan di sana, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang Kristen juga di sana. Kita bisa membayangkan bagaimana daerah-daerah konflik. Oleh sebab itu kita datang pada Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan satu bagian dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini tema Natal nasional. Seperti yang pernah saya sampaikan di tempat ini, bahwa anak saya yang perempuan pernah bertanya kepada saya, kenapa setiap kita hadir di gereja-gereja Natal di sini, diundang, temanya sama semua, yaitu kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saya katakan itu tema nasional. Tapi kita mau sampaikan atau mau pelajari bersama-sama pada hari ini, saya membawa kita melihat bagian dari Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal yang kedua, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Walaupun tema itu diambil dari ayat yang ke-14, tapi kita melihat dari ayat 13 dan juga ayat yang ke-14. Kita akan baca secara bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, mendengar, dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Nyanyian para malaikat surgawi, nyanyian para bala tentara surgawi, itulah teks dan konteks ayat ini. Ketika para malaikat surgawi memuji Allah, ini disampaikan, diperdengarkan bukan kepada orang yang banyak, bukan kepada gereja-gereja yang besar, tidak. Bukan di tempat-tempat yang mewah, tidak. Bukan di gedung yang mewah, tidak. Bukan di tempat di mana orang menyambut Natal dengan antusias, bukan. Bukan dengan orang yang menggunakan pakaian yang baik, yang bagus, yang menggunakan jas dasi atau menggunakan gaun yang indah, tidak. Pujian ini disampaikan oleh malaikat, dikumandangkan oleh malaikat surgawi, oleh bala tentara surgawi kepada siapa? Diperdengarkan kepada siapa? Para gembala. Diperdengarkan kepada para gembala yang sedang menggembalakan ternak milik mereka dan juga ternak milik orang-orang atau pimpinan mereka atau bos mereka di zaman itu. Ini tidak diperdengarkan di suatu gereja yang besar, tidak. Tidak diperdengarkan kepada ratusan dan bahkan ribuan, tidak. Berapa sih jumlah para gembala? Barangkali nggak sampai 100 kali mendengar pujian malaikat ini. Mereka dalam segala kesederhanaan mereka, dalam segala keterbatasan mereka, tetapi kepada mereka malaikat menyanyikan pujian dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena itu sukanya cita Natal itu, kalau kita memahami bagian ini, tidak akan pernah hilang dari rasa hidup kita, dari hati kita, dimanapun kita ada, dan bagaimanapun cara kita memaknainya. Jangan pernah berpikir, saya tidak bersama dengan keluarga, saya tidak bersama dengan sahabat-sahabat lain, atau tidak bersama dengan orang-orang yang banyak, lalu saya nggak merasakan sukacita Natal, suasana Natal, kegembiraan Natal. Enggak. Itulah konteks Natal. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi.
Siapa sih yang tidak ingin mencari yang namanya kemuliaan? Manusia pun berusaha untuk mencari yang namanya kemuliaan. Bagaimana cara manusia untuk mencari kemuliaan itu? Tidak heran kalau orang-orang tertentu dunia mengukur dan mencari kemuliaan dengan cara mengumpulkan begitu banyak uang. Berpikir ketika mereka sudah punya banyak uang, mereka menjadi orang yang kaya raya, lalu mereka menjadi orang yang bisa dimuliakan. Mendapatkan kemuliaan paling tidak dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, mungkin yang dibayar, dikasih uang lalu memuliakan. Senang nggak? Senang sekali. Bagaimana cara manusia mencari kemuliaan itu? Manusia mencari kemuliaan juga dengan meraihnya atau menggapainya melalui kekuasaan. Karena itu orang tidak heran kalau berlomba-lomba untuk menjadi penguasa. Termasuk dalam konteks bangsa Indonesia, kalau orang mau duduk sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa ini, walaupun ketika kampanye, ketika ini enggak cari kemuliaan ini dan itu, coba kalau sudah duduk dan tidak dihormati, tidak dimuliakan di sana, wah, mungkin dia akan merasa marah, merasa kecewa, dan bahkan mungkin merasa sakit hati. Saya sebagai pimpinan tertinggi negara, pimpinan tertinggi lembaga, pimpinan tapi kenapa tidak dimuliakan? Banyak cara manusia untuk mencari kemuliaan, dan tentu juga mencari damai sejahtera. Tapi kita memahami bahwa damai sejahtera yang dicari oleh manusia, sampai kapanpun dan dengan cara bagaimanapun, manusia tidak akan pernah bisa mendapatkan damai sejahtera yang sejati. Omong kosong kalau dengan banyak uang lalu manusia bisa mengalami damai sejahtera. Banyak bukti orang kaya, walaupun tidak semua, hidupnya tidak sejahtera. Keluarga hancur, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Omong kosong kalau dengan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia juga, manusia bisa memiliki damai sejahtera yang sejati itu. Buktinya, banyak para penguasa tidak mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka ketika bicara tentang kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi, kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani juga, bahwa pujian para malaikat ini tidak hanya dalam konteks di mana malaikat menyampaikan pujian akan kemuliaan bagi Allah. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 6, penulis Ibrani juga mengatakan, dan ketika ia, yaitu Allah, membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia atau ke dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Karena itu pujian ini juga menjadi satu pujian penyembahan para malaikat kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa? Kepada bayi yang lahir, kepada Yesus Kristus yang lahir dalam keterhinaan. Maka di dalam penulis Ibrani mengatakan bahwa ketika ia membawa pula anak atau membawa Yesus Kristus, anak sulung, putra tunggalnya ke dalam dunia, Allah berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Penyembahan pertama ketika Kristus lahir, pujian pertama bukan dari manusia, tetapi dari makhluk surgawi, dari bala tentara surgawi, dari malaikat-malaikat. Apa sih kemuliaan itu sehingga manusia menginginkannya? Bahkan bukan hanya manusia, iblis pun menginginkannya, bukan? Karena itu ada malaikat yang jatuh karena ingin menyamai Allah, ingin ada kemuliaan yang diberikan kepada dirinya, mau sama dengan kemuliaan yang Allah miliki. Betapa menggodanya kemuliaan itu. Karena itu ketika kita bicara tentang mulia atau kemuliaan, ini bicara tentang apa? Bicara tentang satu kehormatan, bicara tentang satu keagungan, bicara tentang satu kemegahan. Ya, dalam konteks manusia juga dalam konteks benda-benda lain, maka ya, para hakim ketika mereka mengadili bukan dipanggil hakim, bukan dipanggil nama, tapi dipanggil yang mulia. Coba dengarkan, kalau kita menyaksikan bagaimana para hakim mengadili suatu perkara,
maka selalu dikatakan yang mulia. Menyatakan suatu kehormatan kepada mereka, bahwa menyatakan akan satu kemampuan mereka, kapasitas mereka, kualitas mereka sebagai orang yang menghakim di dalam barang-barang tertentu, benda-benda tertentu seperti logam. Maka ada benda-benda yang mulia, barang-barang yang mulia. Ya, ada perak, ada perunggu, tembaga, tapi ada emas dan juga ada berlian. Dan kemuliaan itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Orang menganggap bahwa itu tidak mulia, kalau emas mulia, tetap emas itu mulia adanya. Orang pun mengatakan tidak mulia. Karena kemuliaan itu tidak dipengaruhi dari luar, tidak ditentukan oleh orang memberikan kemuliaan atau tidak mulia itu, tetapi pada dirinya bahwa ada kemuliaan itu. Demikian juga dengan kemuliaan Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah tidak ditentukan oleh para ciptaan, tidak ditentukan oleh malaikat yang memuji, tidak. Tapi kemuliaan Allah itu ada pada diri Allah dan tidak dipengaruhi oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh apapun. Manusia mau menghina dia, ciptaan mau menghina dia, dia tetap Allah yang mulia. Tetap Allah yang mulia. Karena itu di dalam konteks perjanjian lama, kemuliaan yang juga disebut dengan istilah kabot. Ya, kalau dalam konteks perjanjian baru, Yunani menggunakan istilah doxa. Doxa atau kabot untuk perjanjian lama. Nah, biasanya menunjukkan suatu reputasi yang baik. Suatu reputasi yang baik dari seseorang, maka kalau orang yang baik biasanya seringkali orang itu dianggap sebagai sesuatu yang dimuliakan. Ya. Kalau ada anak yang baik, maka orang tua begitu memuliakan anak. Kalau orang tua yang baik, maka anak begitu memuliakan. Jadi bicara tentang suatu reputasi yang baik, bicara tentang apa? Cahaya, pancaran, kehormatan, kemuliaan, kemegahan. Dan dalam konteks Allah dibicara tentang apa? Cahaya ilahi. Di dalam istilah kemuliaan juga memiliki satu pengertian apa? Tentang bobot, ya, bobot seseorang, bobot benda, kualitasnya. Ini memberikan arti yang begitu penting. Kalau dalam konteks perjanjian lama kita membaca Kejadian misalnya, di pasal 13 ayat 2, pasal 31 ayat 1 itu bicara tentang apa? Kemuliaan itu juga bicara tentang satu kekayaan di sana, bicara tentang kehormatan, dan di dalam hubungannya dengan Tuhan, maka istilah kemuliaan menunjukkan hal yang membuat Tuhan yang begitu mengesankan, mempesona. Ya. Karena itu umat Israel begitu takut melihat kemuliaan Allah, melihat cahaya Allah, karena mereka begitu menyadari bahwa kemuliaan itu bukan sesuatu yang main-main. Ya. Pemazmur juga menggambarkan bagaimana kemuliaan Allah ada di surga. Karena itu ciptaan sebetulnya menggambarkan kemuliaan, menceritakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur, tentu kita juga mendapatkan di sana sebetulnya langit menceritakan, ya, samudra, laut, alam dan sebagainya menceritakan kemuliaan Tuhan. Pada ciptaan Tuhan sebetulnya ada kemuliaan-kemuliaan Allah yang diberikan di sana pada diri tiap-tiap kita. Termasuk kepada manusia pun sebetulnya Allah menciptakan manusia, memberikan kemuliaan kepada manusia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka kemuliaan itu rusak. Roma mengatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kemuliaan. Yang ada hanya kehinaan. Yang ada hanya kehancuran. Yang ada hanya keberdosaan. Sehingga apa? Kemuliaan hanya menjadi milik Allah. Kemuliaan hanya menjadi milik. Karena itu tidak ada alasan bagi manusia sebetulnya tidak memuliakan Tuhan. Tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak memuliakan Allah. Ya, walaupun manusia menyadari seringkali manusia tidak memuliakan Tuhan. Kalau kita membaca tulisan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan
kefanaan. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Tetapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan segala kehinaan, sehingga Allah sendiri menyerahkan manusia ke dalam satu kefasikan mereka. Jelas, dalam kehancuran kehidupan yang dialami oleh manusia. Maka dalam pujian malaikat ini, ketika malaikat menyanyikan pujian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, bukan di tempat yang rendah, bukan di tempat yang di bawah, tidak, tapi di tempat yang tinggi. Tapi Kristus ketika dia lahir, sekalipun dia mengambil tempat yang terhina, pujian malaikat itu tentang kemuliaan itu tetap dikumandangkan dan disampaikan untuk siapa? Untuk Kristus. Bagi dialah hormat dan kemuliaan itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka bicara tentang damai sejahtera. Jadi ketika kita bicara tentang kemuliaan Allah itu, tanggung jawab kita sebagai orang percaya saatnya adalah apa? Menjadi orang yang memuliakan Allah. Dan menjadi orang yang tentunya akan memuliakan Tuhan. Inilah saatnya untuk kita memuliakan Tuhan. Ya. Inilah saatnya untuk kita memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita memuliakan Tuhan dengan cara seperti apa? Dengan cara bagaimana? Tentu saja kita memuliakan Tuhan dengan cara bagaimana kita mengasihi Dia. Nggak ada cara lain. Ya. Wah, saya sudah datang ke gereja, saya bernyanyi, saya memuji Tuhan, saya memuliakan Dia. Kalau hanya sebatas itu kita memuji, memuliakan Tuhan, itu sangat kecil sekali. Bagus nggak kita memuji, memuliakan Tuhan melalui pujian, nyanyian, datang ke gereja beribadah? Bagus sekali. Tapi ketika kita mau memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan, tidak hanya sebatas itu. Bagaimana hari-hari kita, kehidupan kita, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, pendidikan, disitulah kita memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan melalui seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kita memuliakan Dia dengan cara mengasihi Tuhan, dengan cara melayani Tuhan, dengan cara mengasihi sesama. Itulah caranya kita memuliakan Tuhan, dengan cara melakukan segala firman yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan kepada kita. Maka tidak perlu bingung bagaimana cara kita mau memuliakan Dia. Ya, Tuhan begitu mengajar kita luar biasa untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Muliakanlah Dia dalam hidupmu, muliakanlah Dia dalam pekerjaanmu, muliakanlah Dia dalam rumah tanggamu, muliakanlah Dia dalam pendidikanmu, muliakan Dia dalam pelayanan. Kita memuliakan Tuhan. Di sana nanti barulah kita akan melihat ada damai sejahtera di bumi itu sendiri. Peace on earth. Damai sejahtera di bumi. Bagaimana mau ada damai sejahtera di bumi kalau kemuliaan Tuhan tidak dinyatakan di sana? Bagaimana ada damai sejahtera di bumi kalau kemuliaan Tuhan tidak dikumandangkan di tengah-tengah dunia ini? Maka Kristus datang membawa damai itu sendiri. Ketika kita bicara tentang damai sejahtera, apa sih maksudnya damai sejahtera itu? Ya, damai sejahtera menandakan satu keadaan yang baik. Damai sejahtera menandakan satu keadaan yang penuh sukacita. Damai sejahtera menandakan suatu kondisi. Tidak ada perasaan permusuhan, tidak ada perasaan pertengkaran, tidak ada peperangan. Kalau masih ada peperangan, maka tidak ada damai sejahtera. Kalau masih ada iri hati, kedengkian, permusuhan di sana, maka sebetulnya
kita tidak sedang mengalami damai sejahtera itu. Karena itu damai sejahtera menandakan suatu keadaan yang baik-baik saja. Yang sejahtera biasanya gambaran tentang kemakmuran, kesuksesan, kelimpahan, kesehatan. Itu gambaran secara umum. Tetapi bagaimana dengan kehidupan orang percaya yang mengalami damai sejahtera? Masih bisakah kita mengalami damai sejahtera sekalipun hidup kita di dalam kondisi yang tidak aman-aman saja? Misalnya, ya, kalau di konteks orang sakit misalnya sudah kritis, masih ada nggak damai sejahtera? Kalau dalam konteks kehidupan, ya, perekonomian, wah ini makan satu hari, hasil kerja satu hari habis, bahkan tidak cukup, masih ada nggak damai sejahtera di sana? Karena yang namanya damai sejahtera adalah bicara tentang suatu keadaan yang baik-baik saja, suatu kondisi yang tanpa permusuhan, tanpa peperangan. Nah, di dalam zamannya Tuhan Yesus lahir, zaman Agustinus menjadi kaisar, maka kata damai sejahtera, kata shalom atau kata irene ini membawa gema suatu penebusan yang menyiratkan apa? Yang menyiratkan akan realitas sehari-hari, keamanan, akan hukum dari penjajahan Romawi terhadap orang Israel pada zaman itu, terhadap orang Yahudi. Jadi sebetulnya ketika Kristus datang membawa sukacita, membawa damai sejahtera dan kemuliaan dikumandangkan di sana. Ini suatu penantian yang panjang yang ditunggu oleh umat Tuhan, yang ditunggu oleh umat Israel. Sebelum Kristus lahir, paling tidak 400 lebih tahun, masa kegelapan yang disebut dengan masa antara adanya perjanjian baru, adanya Kristus yang lain. Masa kegelapan di mana tidak ada nabi yang berbicara kepada umat Tuhan. Tidak ada firman yang disampaikan. Ini kegelapan yang luar biasa. Ratusan tahun. Tetapi ketika Kristus lahir, kemuliaan Allah dinyatakan dan damai sejahtera disampaikan di sana. Di dalam konteks lain, kalau kita mau memahami akan damai sejahtera, makna dasar dari damai sejahtera itu adalah suatu perdamaian, suatu kesejahteraan, suatu keadaan stabilitas yang baik, ya, bukan yang tidak baik, tetapi suatu stabilitas yang baik. Kalau kita membaca beberapa teks, sebetulnya saya tidak membacakan di dalam perjanjian lama, maka yang namanya shalom, yang namanya damai sejahtera ini menandakan hubungan juga persahabatan, hubungan seorang dengan yang lain, hubungan antar negara, ya, hubungan antar kerabat, antar keluarga, antar sesama manusia. Gimana hubungannya? Damai enggak? Baik-baik saja enggak? Ya. Sehingga apa? Dalam bagian-bagian tertentu, maka damai dikaitkan dengan suatu perjanjian. Sebuah perjanjian itu dimulai dan menghasilkan damai. Untuk apa? Supaya hidup tenang, tentram. Manusia tanpa adanya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati mereka, manusia tidak akan pernah mungkin mengalami yang namanya tenang. Oleh sebab itu, maka dalam konteks Lukas ini, damai adalah keselamatan yang kini telah datang ke bumi. Damai adalah keselamatan di dalam diri Kristus yang telah hadir di dalam dan di antara ciptaan. Ini keselamatan juga merupakan suatu bagian yang sebetulnya dinantikan, dirindukan oleh banyak orang. Tapi ketika Kristus hadir, datang, tidak banyak orang yang menyambutnya, tidak banyak orang yang menerima. Bahkan bangsa-bangsa di mana dia hadir, umat di mana dia hadir, menolak. Oleh sebab itu, maka keadaan damai ini sungguh luar biasa. Apa yang harusnya menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya saat ini? Maka tanggung jawab kita adalah menjadi pembawa damai, peacemaker itu sendiri di tengah-tengah dunia. Jangan harapkan suasana kita damai kalau kita sendiri tidak bisa menjadi pembawa damai di sana. Ya. Jangan harapkan orang kemudian akan merasakan kalau kita sebagai orang percaya tidak menjadi pembawa damai di sana. Karena itu sebetulnya
Damai sejahtera di bumi ini tidak sedang mengacu kepada teritorial. Bukan. Ya, kalau kita membaca kisah di mana Kristus lahir, ya, bagaimana terjadi pembunuhan terhadap anak-anak umur 2 tahun ke bawah yang dilakukan oleh Raja Herodes, bukan? Karena itu bukan bicara tentang bumi secara tataran, tetapi apa? Bicara tentang hidup orang yang menerimanya, hidup orang yang mengasihinya, tempat di mana mereka ada, rumah mereka, kediaman mereka, hidup dan bahkan hati mereka. Karena itu penekanannya tidak boleh berhenti damai sejahtera di bumi saja, tetapi apa? Itu kepada mereka yang diperkenannya. Ya, maka sebetulnya damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Karena itu kalau bukan orang percaya membawa damai di tengah-tengah dunia, susah, sulit dan tidak akan mungkin damai. Kalaupun ada tenang-tenang saja, aman-aman saja, itu sebetulnya bukan damai yang sesungguhnya. Itu karena tidak mau mencari konflik, menghindari konflik. Tapi kita, umat Tuhan, kita dihadirkan di tengah-tengah dunia ini supaya kita menjadi pembawa damai atau menjadi peacemaker. Bawalah damai di mana kita ada, dalam pekerjaan kita, dalam kampus kita, dalam asrama kita, dalam lingkungan kita, bahkan di dalam hati kita. Kita akan mengalami damai ketika kita memiliki relasi dengan sumber damai. Karena itu Paulus menulis, damai sejahtera Allah di dalam Kristus Yesus melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Karena itu bagian yang terakhir sebetulnya. Ini ingatkan kepada kita. Pujian ini sekali lagi mengingatkan bahwa segala kemuliaan hanyalah milik Allah. Paulus mengatakan, pikirkanlah apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut dengan kebajikan. Pikirkan semuanya itu. Nah, jangan lupa, segala kemuliaan, pujian dan hormat hanya bagi Allah. Kita manusia tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Kita hanya memuliakan Tuhan, memancarkan kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya dunia melihat bahwa ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan dunia harus menyaksikan, dunia harus melihat, dunia harus mendengar, dunia harus mengetahui akan apa? Akan kemuliaan Tuhan, akan damai sejahtera dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita menjadi anak-anak Allah yang bukan saja memancarkan kemuliaan Tuhan, tetapi juga menjadi agen perdamaian. Karena kita sudah menerima damai dari Allah, mengalami damai sejahtera dari Tuhan, maka kita bisa hidup damai satu dengan yang lain. Ketika ada orang-orang di sekitar kita sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak damai satu dengan yang lain, maka kehadiran kita lah menjadi pembawa damai bagi mereka, mendamaikan seorang dengan yang lain. Ini tidak. Kadang seakan-akan kita mencampuri urusan orang yang sedang bertikai. Tapi itulah panggilan kita. Supaya apa? Hei kawan, jangan tidak berdamai. Berdamailah satu dengan yang lain. Jadi kehadiranmu, kehadiranku, kita bukan saja kita berdamai dengan Tuhan, kita berdamai dengan diri, kita berdamai dengan sesama, dan bahkan kehadiran kita membawa damai bagi ciptaan yang ada. Tapi juga kita mau damaikan seorang dengan yang lain yang sedang bertikai. Itu tugas dan tujuan kita. Paulus bicara dalam konteks jemaat di Roma bahwa semua ciptaan menantikan apa? Menantikan pemulihan yang datang daripada Allah. Lewat siapa? Lewat umat-umat Tuhan. Itulah kehadiran kita, itulah pentingnya kita memahami bagian ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita di hari Natal. Mari kita berdoa.